Keluaran pasal yang ke-12 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Keluaran pasal 12 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Kita membaca secara bergantian, saya membaca ayat 26. Bapak Ibu semua yang hadir boleh membaca ayat 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia memulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Tuhan. Annyeonghaseyo. Shalom. Buwajol Cukahamida. 아멘. Buwaljol ya. 부활절. Buwaljol Cukahamida. Selamat Hari Raya Paskah. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di sore hari ini di tempat ini. Selamat datang kepada teman-teman. Ibu juga selamat datang. Hari ini kita memperingati atau merayakan Paskah. Memang berbeda-beda cara merayakannya. Di Indonesia juga berbeda, di Korea juga berbeda-beda. Gereja, masing-masing gereja punya cara yang lain dalam merayakan Paskah. Dan tentunya ini kita rayakan setiap tahunnya, betul ya? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita tahu arti Paskah yang sebenarnya? Nah, mungkin ini berbeda-beda juga setiap orang. Pasti setiap jawaban juga mungkin berbeda-beda berdasarkan pemahamannya. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, Paskah sebetulnya bukan hanya suatu perayaan saja yang kita rayakan setiap tahunnya. Tetapi Paskah adalah merupakan satu peristiwa yang sangat penting. Kenapa peristiwa yang sangat penting? Karena Paskah adalah satu peristiwa berbicara tentang keselamatan. Jadi kenapa Paskah adalah hal yang sangat penting? Karena Paskah adalah peristiwa tentang keselamatan. Nah, dalam Perjanjian Lama, Paskah itu berbicara tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya atau bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian di dalam Perjanjian yang baru, Paskah itu digenapi secara sempurna di dalam satu pribadi, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya Paskah bukan hanya tentang apa yang terjadi di Mesir pada beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi apa yang terjadi di salib. Nah, peristiwa Paskah itu tercatat di dalam kitab Keluaran yang sudah kita bacakan tadi, Keluaran pasal yang ke-12. Nah, ceritanya pada waktu itu bangsa Israel, mereka itu telah hidup dalam perbudakan selama, kalau saya tidak salah itu kurang lebih 400 sampai 450 tahun mereka diperbudak. Nah, mereka ditindas, mereka tidak berdaya, kemudian mereka sama sekali tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka. Maka cara satu-satunya apa? Tuhan yang harus bertindak. Karena memang mereka tidak bisa. Nah, sampai pada tulah yang terakhir kita tahu ya, tulah yang
itulah yang terakhir itu apa? Kematian anak sulung. Nah, pada waktu itu terjadi tangisan yang sangat besar di negeri Mesir pada waktu itu. Dari istana, kata firman Tuhan, sampai kepada rumah-rumah yang paling sederhana, semua terdengar tangisan. Nah, tetapi ada satu hal yang luar biasa pada waktu itu, karena terjadi tangisan di seluruh Mesir, namun ada rumah-rumah tertentu yang tidak terdengar tangisan. Prinsipnya pada waktu itu, di mana ada tanda darah, maka selamat. Tetapi kalau rumah itu tidak memiliki tanda darah, maka binasa. Jadi tanda darah ini adalah menjadi ukurannya. Jadi pada waktu malam itu penghakiman dilaksanakan di Mesir dan semua anak sulung mati, tetapi kepada ada rumah-rumah yang memiliki tanda darah, maka anak-anak sulungnya itu tidak mati. Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa semua yang terjadi ini sesungguhnya merupakan bayangan yang menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, di salib yang seharusnya mati adalah siapa? Adalah kita manusia, betul ya? Tetapi akhirnya Yesus yang menggantikan manusia. Jika di Mesir darah menyelamatkan dari fisik, maka di salib darah menyelamatkan, atau Yesus Kristus menyelamatkan dari kematian yang kekal. Dan pasca mencapai puncaknya, yaitu pada ketika kubur kosong dan Yesus bangkit, seperti yang kita rayakan hari ini. Nah, saya mencatat ada 4 hal kaitannya dengan peristiwa Paskah. Yang pertama, keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Boleh kita sebutkan sama-sama kalimat ini? 1, 2, 3. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Sekali lagi. 3. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Nah, bangsa Israel tidak pernah bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Seperti yang saya sudah katakan tadi ya, ratusan tahun mereka menangis, tetapi rantai perbudakan di Mesir terlalu kuat untuk mereka patahkan. Maka jalan satu-satunya yaitu Tuhan yang harus turun tangan, Tuhan yang harus menyediakan jalan, kemudian Tuhan yang harus bertindak sepenuhnya. Nah, inilah sebetulnya esensi daripada Paskah, bahwa kita selamat bukan karena kita mampu menjangkau Tuhan, tetapi karena Tuhan yang menjangkau kita, manusia. Makanya di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Keselamatan adalah pemberian Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena Tuhan. Jadi Tuhan yang bertindak, karena manusia memang tidak bisa mencapai untuk mendapatkan keselamatan itu. Maka jalan satu-satunya Tuhan yang harus turun tangan menyediakan jalan itu. Makanya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iman yang menyelamatkan adalah iman yang
tunduk dan taat. Sekali lagi, iman yang menyelamatkan adalah iman yang tunduk dan taat. Nah, coba sekarang orang katakan di samping kiri dan samping kanan. 1, 2, 3. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang tunduk dan taat. Sekali lagi kita sama-sama. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang tunduk dan taat. Nah, saudara, mari kita kembali ke Mesir sejenak ya. Di sana garis pemisahannya sangat jelas. Yang ada tanda darah, seperti saya katakan tadi, selamat. Dan yang tidak ada tanda darah di rumahnya, pada waktu itu, maka binasa anak-anak sulungnya. Tetapi coba bayangkan skenario ini. Saya memberikan satu skenario. Andai misalnya pada malam itu ada orang Israel, dia berkata, saya sangat percaya Tuhan adalah juru selamat dan akan membebaskan saya dari perbudakan. Tetapi dia hanya memperkatakan itu, namun dia tidak mengambil domba, kan perintahnya harus ambil domba kan. Kemudian harus menyembelih domba itu, kemudian harus mengambil darah itu dan memberikan tanda di tiang ya, tiang rumah itu. Dia tidak melakukannya, tapi dia berkata dia percaya Tuhan akan membebaskan dia. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada dia? Saya yakin anak sulungnya pasti binasa. Betul ya? Karena tidak ada tanda darah. Jadi tanda darah itu adalah tanda yang menjadi ukurannya pada waktu itu. Kalau tidak ada, binasa. Nah, kenapa? Karena iman yang menyelamatkan bukan sekedar persetujuan di pikiran saja, Bapak Ibu. Melainkan ketaatan yang melangkah. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa kata teman-teman? Mati. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, John Calvin dia memberikan sebuah gambaran seperti ini, Bapak Ibu. Iman saja yang membenarkan. Jadi betul ya, iman saja yang membenarkan. Tetapi iman yang sejati tidak pernah sendirian. Jadi sekali lagi, iman saja yang membenarkan, tetapi iman yang sejati tidak pernah sendirian. Maksudnya apa? Nah, dia memberikan penjelasan lanjutan seperti ini. Iman itu seperti mataharinya. Gitu ya. Iman itu seperti mataharinya. Perbuatan baik, ketaatan adalah cahayanya. Jadi iman itu adalah mataharinya dan cahayanya adalah perbuatan baik dan ketaatan. Jadi keduanya ini tidak bisa terpisahkan. Cahaya tidak membuat matahari itu ada, betul ya? Tetapi cahaya membuktikan bahwa matahari itu ada. Betul ya? Artinya perbuatan baik tidak menyebabkan keselamatan. Seperti yang kita harus mengerti ya, bahwa keselamatan itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha manusia. Jadi perbuatan baik tidak menyebabkan keselamatan. Tetapi perbuatan baik, ketaatan, hidup dalam kekudusan membuktikan bahwa keselamatan itu sudah ada di hati seseorang. Setuju? Jadi sekali lagi ya, perbuatan baik tidak menyebabkan keselamatan. Artinya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi perbuatan baik kita, ketaatan kita yang diperlihatkan hari demi hari dalam cara hidup, itu membuktikan bahwa seseorang itu sudah memiliki keselamatan itu. Artinya bahwa salah satu indikator orang sudah diselamatkan, dia akan berbuat baik. Setuju? Dia akan berbuat benar, betul ya? Dan orang lain bisa merasakannya.
Karena iman yang sejati mustahil untuk diam. Ia akan bergerak, ia akan menggerakkan kaki kita untuk melangkah meninggalkan dosa, ia akan menggerakkan tangan kita untuk melakukan kebaikan, ia akan menggerakkan mulut kita untuk memperkatakan firman. Jadi kita bisa melihat orang yang sudah diselamatkan itu di apa? Kalau saya bisa lihat di perbuatannya. Artinya tidak mungkin kita mengatakan saya percaya Tuhan, tetapi kehidupan kita masih hidup dalam kegelapan. Haleluya. Kehidupan kita masih hidup pada kehidupan yang lama. Karena firman Tuhan berkatakan harus meninggalkan kehidupan yang lama. Tetapi kalau kehidupan lama itu selalu tergambar di dalam kehidupan hari demi hari, walaupun dia dalam tanda petik sudah Kristen, KTP-nya Kristen, pengikut Kristus, ya ini masih dipertanyakan kekristenannya. Jadi sekali lagi yang harus diingat, keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, tetapi perbuatan kita itu menunjukkan bahwa keselamatan itu sudah ada. Haleluya. Yang ketiga, keselamatan harus menjadi pengalaman pribadi, bukan warisan. Coba kita sebutkan lagi. Keselamatan harus menjadi pengalaman pribadi, bukan warisan. Sekali lagi. Keselamatan harus menjadi pengalaman pribadi, bukan warisan. Nah, darah anak domba di Mesir itu tidak berlaku secara otomatis bagi semua bangsa Israel. Pada waktu itu ya, pada waktu kisah di Mesir itu ya. Darah itu harus dioleskan di setiap pintu rumah masing-masing orang Israel. Nah, begitu juga dengan keselamatan di dalam Kristus. Darah Kristus tidak berlaku otomatis hanya karena kita lahir dari keluarga Kristen dari sejak kecil. Ayah kita seorang penatua atau ibu kita seorang hamba Tuhan, ya itu tidak menjadi serta-merta kita sudah menerima keselamatan itu ya. Alkitab menegaskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Coba kita perhatikan ayat ini ya. Pertama ada kata semua orang. Artinya ini menunjukkan bahwa anugerah keselamatan itu sebetulnya bersifat umum kepada semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Terbuka bagi siapa saja tanpa batasan. Itu keselamatan yang Tuhan berikan. Namun di bagian berikutnya ada kata yang menerimanya. Nah, artinya ini apa? Artinya harus direspon secara personal ya. Anugerah keselamatan itu secara umum, tetapi harus direspon secara pribadi yang menerimanya. Kemudian lalu diperjelas lagi dengan kalimat yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ada satu ilustrasi. Satu hari katanya ada seorang pendeta, dia pulang dari gereja. Kemudian dia bertemu dengan seorang bapak tua, orang bapak yang sudah tua. Nah, kemudian pendeta ini menyapa bapak tua ini lagi duduk di pondok, lagi merokok. Shalom Pak, shalom Pak pendeta. Nah, bapak tua juga sampaikan begitu. Kemudian Pak pendeta bilang, katakan seperti ini, kenapa hari ini tidak kelihatan di gereja? Nah, pendeta katakan begitu kepada bapak ini. Kemudian bapak ini mengatakan begini, Pak pendeta, istri saya sudah ke gereja. Jadi istri saya mewakili saya mewakili kami keluarga ke gereja hari ini. Terus Pak pendeta katakan begini, Pak, kalau masalah surga
itu bukan berbicara tentang diwakili ya. Jadi harus masing-masing. Kemudian Bapak ini berkata begini, Pak Pendeta, kan firman Tuhan berkata bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Diceraikan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kan katanya mereka sudah menjadi satu daging. Jadi walaupun istrinya saja yang pergi ke gereja, mungkin pemahaman Bapak ini itu juga sudah dengan Bapak. Kemudian pendeta menjawab begini, oh begitu ya, oke. Tapi Pak begini ya, kalau satu ketika Bapak dan Ibu meninggal dunia, kemudian istri Bapak masuk surga, nah kemungkinan besar malaikat hanya akan membuat Bapak sampai di pintu saja ya, Bapak tidak perlu masuk. Oh kenapa begitu? Ya karena mungkin malaikat akan berkata begini kepada Bapak, Bapak tidak usah masuk surga karena istri Bapak sudah berada di surga. Jadi istri Bapak sudah mewakili Bapak masuk surga. Jadi itu cerita, saya juga kurang tahu ini cerita yang benar, tapi ada maknanya ya. Intinya begini, bahwa dari cerita ini memberitahukan bahwa keselamatan itu tidak bisa diwakilkan. Setuju? Nah, saya katakan tadi, walaupun engkau lahir di keluarga Kristen dari sejak kecil, walaupun mungkin engkau anak seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, tetapi keselamatan itu harus direspon secara pribadi, harus diresponi secara masing-masing, tidak boleh secara kelompok. Nah, jadi tentu ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita harus memastikan bahwa kita sudah menerima Kristus secara pribadi. Haleluya. Semua di sini sudah menerima Kristus secara pribadi. Haleluya. Sekarang yang kedua, kita juga harus memastikan keluarga kita sudah menerima Kristus secara pribadi. Betul ya? Jadi ini jadi tugas kita masing-masing. Coba kita pikirkan, mungkin ada keluarga kita yang belum menerima Tuhan secara pribadi. Pertama kita doakan dulu. Kemudian ya kita memberanikan diri memberitahukan tentang keselamatan, tentang Injil kepada dia. Jadi itu, pastikan bahwa semua keluarga kita sudah menerima keselamatan. Kemudian yang keempat, keselamatan harus diberitakan. Coba kita sebutkan lagi. Keselamatan harus diberitakan. Nah, seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran tadi, pasal 12 ayat yang ke-26 sampai 27. Di situ kan ketika anak-anak bertanya, apakah arti ibadah ini? Maka orang tua harus menjelaskan karya keselamatan. Coba kita baca kembali ayat ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata. Nah itu ya. Jadi artinya bahwa keselamatan harus diceritakan dari generasi ke generasi. Dan perintah itu ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dalam Matius 28 ayat yang ke-29. Nah, ada satu kisah, ini seorang misionaris namanya Graham Steins. Nah, kisah ini bukan hanya berbicara tentang kematian yang tragis, tetapi ini juga berbicara tentang kasih yang tetap hidup di tengah kebencian. Nah,
Steins ini dia adalah seorang misionaris yang berasal dari Australia. Tapi dia mengambil keputusan, dia memilih menjadi misionaris untuk menjadi misionaris di India. Jadi selama kurang lebih 30 tahun ia mengabdikan diri di daerah namanya pedalaman Odisha. Jadi di daerah pedalaman namanya Odisha. Nah, pelayanannya diceritakan sederhana, tetapi sangat berarti. Apa yang dilakukan? Dia merawat penderita kusta, kemudian orang-orang yang sudah dijauhi waktu itu, kemudian orang-orang yang ditolak, bahkan orang-orang yang dianggap najis. Nah, banyak orang-orang yang mereka anggap sudah terbuang, tetapi Steins ini dia justru melihat bahwa jiwa-jiwa ini sangat berharga di mata Tuhan. Nah, kemudian dia melayani mereka, dia membantu mereka, dia merawat mereka. Nah, kemudian ia juga mungkin karena dia juga seorang yang terlatih di bidang kedokteran atau perawatan, kemudian dia juga melakukan perawatan kepada orang-orang yang mengalami luka, kemudian dia memulihkan martabat daripada orang-orang ini. Ia hidup bersama-sama dengan mereka, bahkan dikatakan ia makan bersama-sama dengan mereka, kemudian dia melayani dengan tulus. Jadi luar biasa pelayanan daripada misionaris Steins ini. Nah, bersama dengan istrinya namanya Gladys dan anak-anaknya ia menjalani kehidupan yang sederhana dengan penuh pengabdian di India. Namun kisah kasih seperti itu ternyata apa yang dilakukan oleh Steins ini tidak dibalas dengan kasih. Pada tanggal 22 Januari 1999 satu tragedi terjadi. Saat itu Steins ini sedang berada di mobil bersama dengan kedua anaknya. Anaknya yang pertama namanya Philip, umur 10 tahun, kemudian Timothy umur 6 tahun. Mereka berada di mobil, kemudian datang sekelompok massa orang-orang datang di mobil mereka, mengepung mobil mereka. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka membakar mobil ini sehingga misionaris ini bersama dengan kedua anaknya mati, terbakar hidup-hidup. Nah, tidak ada jalan keluar waktu itu kepada misionaris ini dan kepada kedua anak. Tidak ada kesempatan mereka untuk menyelamatkan diri. Api melalap semuanya sehingga semuanya mati. Keesokan harinya akhirnya dunia dikejutkan dengan berita tentang kematian daripada misionaris ini. Seorang yang melayani orang sakit, seorang yang mengabdikan diri, bukan dibalas dengan kasih, tetapi malah dibunuh bersama dengan kedua anaknya dengan cara yang sangat kejam, ya, karena dibakar. Namun kisah ini tidak berhenti sampai di sana, Bapak Ibu. Yang membuat dunia benar-benar terdiam adalah respon daripada istrinya, yaitu Gladys. Ia tidak membalas dengan kebencian sesuai dengan cerita. Sebaliknya, ia berkata, ia mengampuni pelaku-pelaku yang sudah membunuh suaminya dan juga kedua anaknya. Bahkan lebih daripada itu, apa yang dilakukan oleh istrinya ini, ia tetap tinggal di India dan bahkan melanjutkan pelayanan daripada suaminya. Nah, ini luar biasa, ya. Sudah dilakukan, sudah dibunuh suaminya, kedua anaknya yang dia sangat sayangi, tetapi dia bukan membenci, tapi dia mengampuni. Bahkan masih tetap stay di tempat itu,
tetap tinggal di tempat itu, tetap melayani orang-orang sama seperti mereka melakukan, tetap merawat orang-orang yang terasingkan, yang dibuang di masyarakat. Nah, ini luar biasa. Nah, inti pesan daripada Graham Stearns ini yaitu ia tidak mati karena kesalahan. Ia mati karena kasih. Kasih yang tidak semua orang bisa terima. Dan justru dalam kematiannya dunia melihat sesuatu yang sangat langka. Kasih yang tidak dibalas dengan dendam, iman yang tidak padam oleh api. Nah, saya percaya orang yang sudah ada Kristus di dalam dirinya, orang itulah yang bisa melakukan ini. Amin. Saya percaya orang yang sudah hidup di dalam Kristus, dialah yang bisa melakukan ini. Makanya di dalam Injil Yohanes, kalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Nah, inilah sebetulnya yang saya katakan tadi. Indikator daripada orang yang sudah diselamatkan, ini salah satu contohnya. Dia akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh misionaris ini. Coba kalau misalnya kita belum di dalam Tuhan, atau kita sudah di dalam Tuhan tetapi belum ada Kristus, pasti kita akan membalas, ya. Mungkin balasan kita lebih kejam daripada apa yang mereka lakukan. Nah, hidup kita adalah kesempatan, bukan selamanya. Betul ya? Makanya ada lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini apa? Untuk melayani. Intinya bahwa hidup kita ini hanyalah sementara, ya. Kita tidak akan selama berada di dunia. Tapi hidup yang sementara ini menentukan kehidupan yang kekal nanti. Betul ya? Tidak ada kesempatan lagi di kemudian hari. Kalau kita membaca kisah daripada orang kaya dan Lazarus, orang kaya dalam siksa, Lazarus dalam pangkuan Bapa. Dia mau datang ke rumahnya, ke keluarganya, tapi Tuhan berkata sudah tidak bisa lagi. Karena mereka, Tuhan katakan, ada apa? Ada kitab yang ditulis untuk mereka baca. Betul ya? Jadi yang menentukan kita ya ini firman Tuhan, Injil. Makanya harus dipelajari, harus dipahami Injil ini, harus disampaikan, betul? Nah, hidup Graham Stearns berakhir dengan cara yang tidak terduga, tapi satu hal yang pasti, ia tidak menyia-nyiakan hidupnya. Mungkin kita tidak diutus ke India, ya, atau kita tidak diutus ke satu negara. Kalau Pak Kim ke Indonesia setiap tahun 2 kali, ya, mungkin di pertengahan tahun ini juga akan ke. Nah, mungkin kita tidak diutus ke negara-negara, tapi Tuhan sudah menempatkan kita di Korea. Nah, kalau saya memang diutus di Korea, ya, memang saya dari Indonesia diutus ke Korea sebagai misionaris. Tuhan mengutus kita di Korea, Tuhan mengutus kita di tempat kerja kita masing-masing, betul ya? Tuhan mengutus kita di lingkungan kita masing-masing, di lingkungan kita sini. Dan Tuhan mengutus kita di keluarga kita masing-masing. Nah, itu adalah ladang misi kita, betul ya? Nah, perhatikan ladang misi kita ini. Saya kembali kepada, coba kita cek keluarga kita, apakah mereka sudah selamat? Saya cek data di Korea, 51-52% orang tidak beragama, gitu datanya. Jadi masih banyak sekali ternyata orang juga yang belum percaya kepada Yesus yang ada di Korea. Betul ya? Apakah mereka juga harus diabaikan, dibiarkan? Tidak juga. Saya katakan di kompleks kami, tinggal di Gojandong, di Jungan, kami tinggal di Jungan. Beberapa orang kami temui, sekitar 5 orang, mungkin 4 orang atau 3 orang tidak beragama. Tapi mereka dekat dengan kami komunikasi dengan mereka,
mereka baik kepada kami, tapi mereka katakan mereka tidak memiliki agama. Artinya memang betul data yang dikatakan itu 51-52% itu betul. Nah, jadi mari kita jadikan tempat pekerjaan kita sebagai ladang misi kita. Jadi kita sampaikan firman Tuhan. Kalau belum bisa menyampaikan firman Tuhan, ajak saja mereka datang di sini. Nanti kita saling membagikan firman Tuhan, ya Bu. Kalau ada ibu, orang-orang di situ, katakan di sini ada tempat untuk beribadah. Kami sudah membagikan brosur saya dengan Pendeta John. Nah, mulailah dari hal yang sederhana, bersaksi kepada teman kerja mungkin, ya, mengajak orang datang beribadah, menunjukkan kasih Kristus lewat kehidupan yang menjadi berkat. Betul ya? Nah, setelah ibadah ini, bolehkah saya minta kita mendoakan satu orang saja, tidak perlu 2 orang. Kita doakan, mungkin kita pikir siapa dulu, mungkin orang yang paling dekat dengan kita, tapi mungkin menurut kita dia mungkin belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan atau belum menerima Kristus secara pribadi. Kita doakan dia. Jadi saya tidak perlu tahu siapa, tapi saya percaya kita punya satu orang itu saya minta kita doakan dia agar supaya Tuhan boleh membuka hatinya. Yang kedua, kalau Tuhan berikan keberanian bagi kita, kita sampaikan Injil kepada dia. Kalau Bapak Ibu tidak bisa panggil kami, saya dengan Pak Pendeta Jong, kami siap untuk melayani. Kalau mereka boleh juga saya katakan tadi, ajak datang di tempat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, intinya bahwa Injil ini harus diberitakan. Karena sesuai dengan amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, hari ini Paskah bukan lagi sekedar cerita kuno tentang di Mesir ya. Paskah bukan lagi bayangan yang samar, tapi hari ini Paskah adalah kenyataan yang berdiri berdiri tepat di depan pintu hati saudara. Betul ya? Mungkin selama ini Anda sudah lama berada di gereja, tetapi Anda mungkin belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita belum merasakan kasih Kristus yang sungguh di dalam kehidupan kita. Maka biarlah kiranya kita jadikan Paskah ini untuk kita boleh, Tuhan, biarlah kiranya Engkau benar-benar hadir di dalam kehidupan saya, ubah hati saya, ubah kehidupan saya rindu kehidupan saya ini sungguh-sungguh saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, nama Tuhan bisa dipermuliakan lewat kehidupan saya. Amin, haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah kiranya renungan kita pada sore hari ini boleh dapat memberkati kita semua. Amin firman Tuhan, dan kita akan berdoa. Kami mau jadikan itu sebagai ladang kami, untuk kami menjadikan itu sebagai tempat untuk kami memberitakan firman Tuhan, untuk kami mengkabarkan kabar keselamatan Injil yang adalah kabar baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu, kami bersyukur untuk berkat ini. Biarlah kiranya ini boleh kami simpan dalam pikiran dan hati kami, terlebih kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau memberkati semua kami yang sudah hadir pada saat ini, semua kami yang ada di tempat ini. Kami percaya apa yang sudah kami lakukan, pujian kami itu sudah memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat-berkat yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Indonesia.